Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa ucapnya nih? Hah? Sampai mana dek? Hah? Sampai Nabi nang 3 perkara tuh hubbiba ilayya min dunyakum tuh tabulik telah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbiba ilayya min dunyakum salasun, at-tibu wan nisa'u wa ju'ilat qurratu 'aini bis shalah. Artinya diberi kasih kepadaku daripada dunia kamu itu 3 perkara. Pertama bau-bauan yang harum, dan yang kedua perempuan, dan yang ketiga dijadikan akan daku sejuk mataku seolah-olah aku melihat Allah Ta'ala di dalam sembahyang. Dan sungguhnya dibilangkan oleh Nabi SAW akan sembahyang itu daripada dunianya, karena kelakuan sembahyang itu dengan anggota yang zahir di dalam dunia, tetapi pahalanya itu manfaat di dalam akhirat, maka yaitu dinamakan amal akhirat. Nah, jadi kenapa Nabi SAW menyebut bahwa sembahyang ini digolongkan kepada urusan dunia, sembahyang? Karena kita sholat ini kan memakai anggota. Jadi di sini, nah, memakai tubuh, ya kan? Nah, tangan, kaki, duduk, ya kan, berdiri betul, memakai tubuh, anggota tubuh. Nah, sehingga ini dibilangkan kepada keduniaan, karena tubuh kita ini, ya kan, akan kada sembahyang lagi kita di sana. Di akhirat itu kada melakukan sholat lagi kita. Nah, jadi oleh-olehnya kayaknya bilanya berpahala kita melakukan sembahyang, maka akan sampai kepada akhirat. Itu. Ini sembahyang ada di dunia jauh. Di akhir ampihan dah. Nah, ampihan sudah sembahyang, kada ada lagi sembahyang di situ. Ketahui olehmu bahwasanya nafsu dunia itu tiada semata-mata dicela. Jadi nafsu tentang keduniaan ini kada sugadataan di sini tercela. Ada yang bagus-bagusnya. Nah, dan tiada semata-mata dipuji. Karena dunia itu jika tiada memberi manfaat kepada akhirat, maka yaitu dicela oleh syara. Jadi dunia kita nih, apa aja yang kita gawe, bilanya kada bermanfaat segan akhirat, ini tercela menurut sisi syariat. Jangankan nang kaya itulah, kita melakukan ibadah ini, tak usah nang gawi-gawi nang biasa tuh.
melakukan ibadah itu aja lah. Bilanya kada faedah agar akhirat, maka ibadahnya itu jatuh kepada celah. Sembahyang kada bujur-bujur, tercela. Puasa kada bujur-bujur, tercela. Nah, apalagi perbuatan itu perbuatan jelas-jelas dicela oleh syariat. Kan seperti itu. Sebaliknya pekerjaan dunia, misalnya mencari nafkah, tapi tujuannya untuk akhirat, nah itu bagus. Memakai baju dunia tuh, tapi tujuannya untuk menutup aurat misalnya, ini juga dipuji dari sisi syariat. Seperti itu. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan dalam. Tapi kalau sudah melalaikan dalam urusan akhirat, melalaikan sembahyang sambil lalai, dicela. Apalagi urusan keduniaan, melalaikan sholat terakhir diakhirkan, dikainaakan akibat gawian itu dan ini. Nah ini kan tercela akhirnya, tercela. Meskipun kadang-kadang sholat itu kan masih di dalam waktunya, cuma keterlaluan sekali akibat kita urusan keduniaan dan lain-lain, sehingga salatnya dia tergeser. Mungkin barangkali bisa aja yang namanya pekerjaan itu dikaitkan dulu, sembahyanglah dulu. Nah ini kayaknya akan ngalih itu hidup kita ini. Bila ketujuh mengaitkan sholat itu sulit. Apalagi kayak orang bahari sebelum sembahyang tuh siap. Misalnya maghrib jatuh pukul 6:15, setengah 6 atau jam 5 orang sudah simpul, nah hampir magawian. Di rumah sudah siap menungguin, mandi, ya, baru harum, ya, mampar sembahyangan, berapa kali kita sujudan sajadah masuk, mampar sajadah apa segala itu lah. Nah, betul duduk menghadap kiblat sudah mulai jam 5 atau setengah 6 orang. Apakah dibaca Ratibul Atos kah, Berbul Latif kah dibaca? Itu orang menghadap maghrib sampai ini membaca ya daimal fadli ala al-bariyah ya basital yadaini bil atiyah ya sahibal mawahibis saniyah salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah waghfir li ya dhal ula fi hadhihi al-ashiyah. Ini bacaan di sekumpul kayak kalau tuh anak maghrib. Nah raja kasekumpul tuh hati itu keingatan nyakada itu kosong ya. Kalau terkondisi hati kita itu gawian aja 5 menit hanya rendah, 2 menit hanya anak sembahyang. Kena nyata ya sudah gawian kita bawa ke dalam sembahyang, nyata sudah ada kawat. Apalagi gawian itu kita nang matur, kita seorang nang matur karena 4 orang untuk ada. Kalau 4 orang ini kan ada keterbatasan gitu. Nah, tapi kalau seorang nang tukang atur, itu sangat seorang ya. Nah ini dia ya kalau dia berpekerjaan dah, namun seorang nang tukang atur nyaman benar. Nak jam berapa stop di program itu, apapun yang terjadi stop. Kayak itu dah. Ini kadang digawi, kadang ada, itu artinya mulu-ulu. Orang mulu-ulu udah mau jadi bang. Nang jadi itu orangnya istiqamah. Itu nang mau jadi. Biar ilmunya tinggi, biar ilmunya banyak, mun kada istiqamah nol hasilnya. Itu. Nang ianya adalah hifzul awqat. Di dalam wasiat 9 Tuhfatul Ragibin keterangannya.
orang hendak menjalani jalan negeri akhirat itu sambilan harus digawi. Salah satunya adalah hifzil awqat, mengatur waktu dan menetapi gawian sesuai dengan waktu. Kata sehandak tuh ada mantangan gawian seorang harus sehandak, bukan. Allah Ta'ala mau unjuki gawian, dan gawian itu nama urusi seorang kata umpat diulang. Allah Ta'ala tuh berarti apa tak? Memberikan kesempatan dan keleluasaan kita untuk mengatur segalanya itu, terutama dalam urusan ibadah kayak itu. Nah ini meskipun itu urusan cari nafkah atau urusan apakah, tapi kalau sudah urusan Allah itu mesti nomor satu, mestinya demikian kan, seperti itu. Dan jika memberi manfaat itu kepada akhirat, maka yaitu dipuji oleh syarak. Misalnya talambat sembahyang, kenapa ya? Karena awak masih berpaluhan, misalnya kan harus didinginakan dulu, hendak mandi. Itu kan ada bapak talambat sembahyang untuk memperoleh kekhusyuan di dalam sembahyang. Karena khusyuk itu adalah tiangnya daripada sembahyang. Sembahyang tiang agama, ya Allah. Tiang agama sembahyang, tiang sembahyang itu khusyuk. Jadi bila di dalam sembahyang itu ada khusyuk, sembahyangnya roboh, rabah. Nah, ujar Imam Hasan Basri, sembahyang yang tidak ada kehadiran hati di dalamnya, maka itu statusnya bukan kebaikan, tapi statusnya sebagai maksiat kepada Allah. Bukan untuk mendekatkannya kepada Allah, bahkan menjauhkannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sembahyang masih berpaluhan, datang begawi-gawi itu dinginakannya awak dulu, dinginakan awak minum bau-bau, mandi kah dulu, sembahyang gitu. Jadi jangan-jangan sembahyang di awal waktu bagus ya, awak berpaluh leerang untuk kain naik dulu gitu. Nah, kita tunda sedikit kada apa-apa, atau menunggu jamaah. Nah, pernah pulang dibawain deh berjamaahan. Nah itu afdal tak, biar tak anu sedikit, tak tunda sedikit dah, tak undur sedikit daripada awal waktunya. Seperti sabda Nabi SAW, ad-dunya mazra'atul akhirah. Artinya bermula dunia itu tempat berbandang akhirat. Berbandang itu artinya bertanaman lah, tempat kita berusaha untuk mendapatkan akhirat. Yakni dunia itu tempat menghasilkan akan bekal di dalam akhirat. Jadi mencari bekal itu di dunia, bekal akhirat ini di dunia. Makanya segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa kita jadikan bekal untuk akhirat. Dan memang dunia ini diciptakan oleh Allah sebagai sarana kita untuk selamat di akhirat, bukan untuk mencelakakan kita. Jadi semua yang ada di dunia ini diciptakan Allah itu untuk supaya kita ini selamat di akhirat. Itu aja. Jadi tergantung kita. Kayak kita makan juga, terserah kita tuh hendak makan itu jadi penyakit kah, atau hendak makan itu jadi sehat. Dengan makan tadi itu terserah kita kalau. Nah itu, bila hendak makanan itu sehat, maka cukup makan takarannya bujur-bujur, takarannya gizinya diperhatikan, kebutuhan tubuh terhadap makanan itu diperhatikan, cocokkah makanan ini bagiku atau kada. Nah kayak itu mun hendak makanan itu bermanfaat. Mun hendak kada kayak itu, kalau tahu urusan aturan-aturannya antuk pae terus payungannya apa? Bukan sehat yang kita dapatkan dari makanan itu, malah menjadi rusak tubuh kita dengan gara-gara makanan dari itu.
Itulah dunia ini. Dan kayak iblis dijadikan oleh Allah Ta'ala. Iblis dijadikan Allah Ta'ala. Jadikan iblis itu sebagai wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Ini iblis diciptakan oleh Allah. Ujar guru kita tuh, contohnya kayak ini nih. Biar abah guru di Sukumpo telah. Aku nih bisa anak di sini. Bisi anak ini sayang bener aku, dan aku kada hendak anakku ini jauh daripada aku. Sedetik pun aku kada hendak jauh lawan anakku. Maka jasidin kuciptakanlah, kuulahlah kandang. Imbah kandang tadi kuulah kandang rumah supaya anakku ini kada lepas. Nang kedua jasidin ku andak ikan di para kandang tu kuyuk, dan kusuruh kuyuk ini bila anakku pindah keluar rumah sasahe supaya nyoba budik pulang ke wadah aku. Nah itu disiden tuh hikmahnya daripada diulah setan tadi, diulah iblis dari supaya kita bertambah parah lawan Allah. Itu tah. Sebabnya bila kita jauh daripada Allah akan dirungkau oleh iblis. Maka supaya kita kada dirungkau iblis, paraki nang besi iblis. Siapa itu? Allah Ta'ala. Supaya pian yang kada diigut kuyok, parakin nang beisi kuyok. Karena nang beisi kuyok lah lang kau banjir kakakan ko, manjin nakakan kuyok. Padeh, nah sama saja iblis itu ampun Allah Ta'ala. Jadi bila pian hendak selamat dari godaan iblis, maka berlindunglah pian lawan Allah Ta'ala. Kita kalah. Nah ini, nya Allah tu kada hakun dijauhi. Kita nih kada hakun, Allah Ta'ala tuh kada hakun kita nih jauh daripadanya. Maka diciptakannya nang maulah kita orang Indonesia buka kepada Allah. Apalagi contohnya musibah akibat orang ini kebanyakan dengan bergaul dengan nikmat Allah, sehari-hari dengan nikmat Allah, lalu inya lupa kepada Allah dengan nikmat itu, maka Allah menciptakan musibah. Hilang misalnya nikmat itu, hanya berpadir Allah. Orang sakit, orang sehat kadang-kadang lupa dengan Allah. Kemudian kesehatan itu dicabut oleh Allah, lah hanya berpadir Allah. Lagi berduit, kada ingat di diri. Imbah kada berduit, Allah. Lagi bisi jabatan, kada ingat di diri. Imbah jabatan hilang, hanya masuk ke dalam masjid, hanya duduk di bunju masjid menggiling tasbih. Lah waktunya sibuk pada urusannya lawan masjid. Nah kakak itu kita tuh kadang-kadang andai kata kita nih diberi Allah Ta'ala nang berian Allah itu mengatakan kita kepada Allah kada mencabut, bahkan menambah itu, ditambahinya nang kayak Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman makin bersyukur makin ditambah, makin bersyukur makin ditambah. Arti syukur itu adalah berterima kasih lawan Tuhan. Artinya adalah apa yang diberikan Tuhan digunakannya untuk mendekat kepada Allah. Makin diberi makin nampak Allah Ta'ala, makin diberi makin nampak Allah Ta'ala. Kita tuh kan kayak itu. Tulisan kabur, lalu diulah kacamata, talihan sedikit, masih lagi melihat melihatlah sudah belum kabur ya. Tambahi orang pulang, kacamata tadi anunya derajat anunya dah, melihatlah masih kabur ya. Tambahi ulang pulang, masih kabur, ditambahi lagi, melihat ya. Mestinya kayak itu, makin ditambahi makin melihat kita kepada Allah. Mestinya seperti itu nikmat itu. Ya kadang kan ini bahaya. Karena dunia itu tempat perniagaan akhirat, dan sabda Nabi SAW, ad-dunya hilwatun, ad-dunya hilwatun hadiratun maniktaba minha mala
malan min hillihi wa akhrajahu fi haqqihi asabahu Allah wa awradahu jannatahu wa man kataba minha malan min ghairi hillihi wa anfaqahu fi ghairi haqqihi adkhalahu Allahu daral hawan. Artinya bermula dunia itu manis lagi hijau. Barang siapa mengusahai daripadanya akan harta daripada yang halalnya dan mengeluar ia akan dia di dalam yang sebenarnya masih membelanjakan harta tak mencari halal mengeluarkannya yang bagus-bagus, niscaya diberi Allah Ta'ala akan dia sawab itu pahala lah. Dan memasukkan akan dia ke dalam surga. Nah itu usahanya halal, mengeluarkannya, membelanjakannya, menggunakannya juga yang bagus-bagus, maka akan memperoleh pahala dari Allah. Sekaligus Allah memasukkan dia ke dalam surga. Dan barang siapa mengusahai daripadanya akan harta daripada yang tiada halalnya, yang haram-haram diusahakan dia dan membelanjakannya di dalam yang tiada dengan sebenarnya, niscaya memasukkan Allah Ta'ala akan dia ke dalam negeri yang hina, yaitu neraka Jahannam. Nah, inilah ya, tercelaknya cinta kepada dunia itu. Ya. Cuma di sini ada catatan-catatannya. Ya. Dunia itu asalnya dicela, cuma kalau kita gunakan kepada yang bagus-bagus maka kada tercela lagi. Itu anunya. Di sini kan kesimpulannya ini diambil daripada hadis Nabi ini. Mau usahakan halal, menggunakan hal yang bagus-bagus, selamat dah. Tapi bila sebaliknya, ini contohnya kalau usah jauh, ya kan? Misalnya kita melihat mangga urang kita hendak mangga tadi itu antara dua aja pian. Bila pian bapada hendak halal, mun pian juntan haram, mangganya sengaja, tapi cara memperolehnya itu nang beda. Paham lah tak? Nah, kayak itu juga berusaha kita apakah ini. Kayak itu kita tasarah kita memang jalan itu selalu terbentang untuk menang baik atau menang kada baik, selalu begitu. Sholat juga sholat kan sampai waktunya pilih ya, digawe kah kada digawe kah, itu masalahnya. Nah, dan itu diberikan oleh Allah keduanya, dan Allah itu kan Maha Rahman itu artinya pemberian. Pian hendak jalan kada baik diberi urang, pian hendak jalan nang bagus diberi juga. Tapi risiko kan masing-masing. Allah sudah terangkan, bila kada baik ke sini, bila baik ke sini. Ini itu sudah tak. Nah, jadi pilih-pilih aja tak. Berisi anak kah apakah betul. Cara kita mendidik dan lain-lain itu mesti seperti itu juga. Berkelakuan di rumah, di masyarakat dan lain-lain kayak itu juga. Ya. Kita berhubungan dengan orang lain, ayo kita menasihati orang, pilih aja caranya. Hendak bakal kasaran, berujung betamparan, balalamahan kan, atau pilih aja. Nah, ini memadehi kadang-kadang materi yang dipadehi ini kan bagus, cuma kadang-kadang kita menyampaikannya tak salah pilih cara, nah itu pula kadang-kadang itu bukan substansinya itu yang kada bagus, tapi karena caranya itu yang kada bagus maka menjadikan hasilnya kada bagus. Kayak itu nah. Ya kan,
si anu putra di rumah tuh. Misalnya bini ini kadang kalau dipadahi langsung sare. Kayak apa caranya diputarakan kasih guru sekumpul kan kira pas matirinya dengarnya itu surang pada wadi mamadehi mun mamadehi ujung 2 hari dihiraninya. Nah padahal kita nih nang disampaikan bujur cuma satu karena kapasitas kita itu ada tapi anu juga ibaratnya teh bisa tilakan guru nang guru tuh nang anu tuh lah nang pas soalnya tuh nang kehendak kita tuh atau apalah ya kan. Nah seperti itu sama kita nak madahi orang tapi kalau kita langsung nak memadahi bisa jadi kalahi ya jangan cari orang lain mengkawat sampai ke situ pemandiran Pak RT kan diminta tolong untuk siapakah gitu kan. Nah ini jangan langsung kalau situasinya kada memungkinkan kita kan iyanya kan tujuannya tercapai nang datang di manakah anunya tuh kada harus seorang kita iyanya kan tujuannya nih kisahnya nih tujuannya ke situ. Nah itu kalau kita orientasinya ke situ jadi tergantung kita lah tekniknya itu metode torekohnya lah bahasa kita itu jalan mana kita karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha pada diri kita ini sudah diilhamkan oleh Allah 2 hal memilih baikkah kandakah supaya kita mau berpikir. Nah jangan nang ekstrim banget tuh sampaikan dari walau 1 ayat walau kana murran walaupun pahit. Wah, itu bujur aja itu tapi kan intinya itu cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita cara-cara sidin menyampaikan kebenaran tuh lihat ya kan. Dan Allah pun memberikan 3 metode di dalam Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, ayo bawai orang supaya bagus bil hikmah dengan penuh politik dengan penuh metode dengan penuh kebijaksanaan dengan penuh pemikiran dengan penuh pendekatan seperti itu. Nah itu artinya bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nah metodenya bagus isinya pun kena. Nah mau'izatul hasanah itu mau'izatul nasihat yang baik itu adalah nasihat yang mengena memang sesuai dengan kebutuhan orang itu sesuai dengan keperluan orang itu. Maksud keperluan itu sesuai dengan keadaan orang ini misalnya keadaan berarti perlu ditolong dengan nasihat yang seperti ini nih. Orang ini pemabuk. Nah berarti orang ini perlu disadarkan untuk tidak mabuk itu materinya. Kan seperti itu materinya itu. Nah cari caranya. Nah ini ada jalan terakhir menyebak kakarasan jiwa wajadilhum bila ikam bakakarasan jiwa billati hiya ahsan. Tetap ikam mengemukakan akhlakmu itu meskipun ikam bakarasan. Begitu. Ini menyuruh orang ujungnya bertamparan. Ini dakwah kah bakalahi kah? Kan gitu. Ya kan? Dakwah kah bakalahi kah? Ini kan jauh benar. Dakwah turun bakalahi itu kan perang. Nah itu lagi kisah itu. Nah perang ini sifatnya adalah mempertahankan diri. Kalau kita dakwah kita bersurung gitu nah. Bersurung. Nah ini dan perlu sekali nang acceptable kah orang ini acceptable berterima. Nah itu yang kita pikirkan. Jadi bila kada kita barangkali kawan. Nah seperti itu kita melakukan pendekatan lawan orang. Nah, pahami orang lain dulu kayak apa orang nih.
Jangan berlalu disalahkan aja. Orang nih, wah ini. Jangan dulu lihatin lo kenapa karena orang nih jadi ulah nang ini melakukan hal ini. Apa alasannya? Dan ianya pun sebenarnya kada hendak salah tuh. Siapa dah di dunia nih nah hendak salah? Siapa nah hendak di dunia yang melakukan hal yang buruk? Kada dah. Meskipun penjahat sekalipun, hati nurani itu berkata di dalamnya, inya kada hendak jadi penjahat itu. Sebujurnya. Bujur nah, takuni bujur-bujur. Pisi-pisi mana kuni itu pastinya kada hakun. Tapi mungkin satu keadaan. Nah, keadaan-keadaan yang mendorongnya melakukan kejahatan itu, nah itu yang kita kondisiakan supaya keadaan itu kada ada lagi ditolongin dan sebagainya sehingga dia kada terdorong untuk melakukan hal-hal itu lagi. Jika kanakan misalnya badung benar, kada tahu di rumah. Oh ternyata, ya misalnya kanakan ini nakal luar biasa. Oh ternyata mungkin di rumahnya kurang perhatian dan sebagainya karena kulitannya tapi ada dan lain-lain. Atau ada juga tapi sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan komputernya, sibuk dengan laptopnya dan lain-lain. Ada seperti itu sehingga anak-anak jadi bandung begitu. Nah inilah ya di dalam kehidupan kita sehari. Bagaimana kita memperlakukan dunia kita ini, dunia di sekitar kita ini. Bukan hanya masalah dunia itu hal yang berkaitan dengan harta benda, tetapi keadaan-keadaan dan lingkungan pun termasuk dunia. Kita aja yang bisa memanfaatkan itu untuk mendapatkan pahala dan kedekatan kita kepada Allah. Jangan banyak putus asa. Jangan sampai kita melakukan putus asa. Misalnya kita mendakwahi orang kada mau, lalu kita papaya juga kada ada hasilnya, lalu buka. Jangan lakukan sampai mungkin orang itu sendiri yang berjauh daripada kita, atau kita mati karenanya kan seperti itu. Kayak di rumah. Nah, jadi jangan putus asa ya. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Apakah kita pikir apa yang kita lakukan itu sia-sia? Ada. Semuaan itu. Sekali dapat pahala, sekali pulang dapat pahala, sekali pulang dapat pahala, sekali pulang. Justru dengan payahnya kita melakukan itu makin tinggilah derajat kita di sisi Allah. Mana bagusnya berdakwah kepada orang yang jahat lalu inya baik, lalu dengan orang yang sudah baik. Rasaku nang paling payah kepada orang ini, orang yang kada baik ini, sehingga menjadi baik. Wah itu luar biasa itu. Kalau sudah baik itu sangat apa bah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ujar Nabi, siapa yang berusaha, usahanya halal, mengeluarkannya, membelanjakannya, menggunakannya juga halal, masuk ke dalam surga. Bila sebaliknya masuk ke dalam neraka jahanam. Artinya keputusannya di sini adalah dunia ini kita jual. Terserah biar kita. Nah ini. Nah sekali lagi itu tadi dunia itu terserah kita, dan ingatkan semua dunia ini apapun bentuknya, semuaan itu disediakan sagan kita sebagai manusia. Tujuannya supaya kita banyak bersyukur kepada Allah, banyak bersabar, banyak ridha kepada Allah, dan hasil akhirnya kita takarrub, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kira-kira ini aja yang kita sampaikan pada malam hari ini. Bisa sudah? Belum lah, sedikit pengarita. Nah, salah hilaf mohon maaf sambil menunggu Isya. Hadanallahu kama juma'in wa billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.